Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Bertemu lagi dengan saya Agung Irianto dalam YouTube channel Tunggul Jagat yang mengupas beberapa seni budaya tradisi lokal yang mana kesemuanya saling bersinggungan yang menjadikan sebuah kearifan budaya lokal. Dan kearifan budaya ini bermuatan yang sangat bijak sekali. Jadi marilah bersama-sama mengikuti video kali ini karena yang sedang bersama saya adalah Ketua dari Paguyuban Pecinta dan Pelestari Tosan Aji Mulyokerto Tretes Pasuruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Salam budaya Mas Anto. Beliau adalah Ketua Paguyuban Mulyokerto. Monggo diperkenalkan diri dulu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santo Susanto lengkapnya. Kebetulan teman-teman mempercayai saya untuk menjalankan istilahnya diberi amanah untuk membantu melaksanakan kegiatan program dan hal-hal yang berkaitan dengan Tosan Aji di Mulyokerto. Alhamdulillah dengan dukungan dari teman-teman semua, Mas Agung dan teman-teman yang lain, ada Mas Tirta, ada Mas Jawar, ada Pak Hardi Utoyo dan yang lain-lainnya, sehingga sampai detik ini Mulyokerto masih eksis, masih tetap menjalankan programnya meskipun dalam pandemi Covid. Kita masih tetap berjalan dan mudah-mudahan kedepannya juga semakin maju, semakin berkembang, baik itu dari sisi ilmu secara isoteri maupun eksoteri. Demikian Mas Agung. Berbicara tentang Tosan Aji, banyak sekali keluhan-keluhan sebetulnya bukan keluhan sih. Sebetulnya itu banyak sekali tanggapan masyarakat tentang ketika mendapatkan sebuah Tosan Aji itu mereka bingung untuk bertanya. Nah, di Mulyokerto ini kan ada program sertifikasi pusaka. Kira-kira bagaimana tujuannya, apa sih sebetulnya sertifikasi pusaka di Mulyokerto itu, Mas? Sebenarnya dari sisi kita mulai dari ini dulu ya, Mas ya. Iya. Sertifikasi di Mulyokerto itu ada dua jenis. Yang pertama dari sisi eksoteri saja, itu dari sandangan bentuk secara fisik, kemudian juga dimasukkan di sertifikat yang dalam bentuk isoteri. Jadi mungkin nanti istilahnya itu ini cara merawatnya seperti apa, minyak yang dipakai apa, kemudian besinya seperti apa juga nanti dijelaskan, termasuk nanti istilahnya minyaknya di hari apa sesuai dengan jenis pusaka yang termasuk. Mungkin nanti ada perbedaan di hari-hari tertentu, rojol, kemudian jalak, itu ada hari-hari tertentu untuk meminyai. Jadi itu salah satu di isoterinya, terkait dengan isoteri. Kemudian sertifikasi sendiri di Mulyokerto untuk sementara kita masih di intern, dalam artian untuk anggota terutama. Sebenarnya sertifikasi ini merupakan salah satu bentuk edukasi. Kenapa edukasi? Karena di dalam sertifikasi ini kita di Mulyokerto memberikan semacam keterangan-keterangan yang sifatnya menambah wawasan. Mungkin kalau secara umum keris itu seperti ini, ini namanya apa, kemudian bahannya dari apa, itu secara umum sama lah. Orang-orang yang masih belum memahami detail tentang keris itu sama dengan keris podo wis. Itu keris Jogja, keris Solo, keris Bali, keris Cirebon atau yang lainnya luar Jawa pun juga itu sama keris. Tapi di Mulyokerto kita juga akan memberikan semacam informasi dan wawasan serta pengetahuan yang sifatnya, oh ini keris Jogja, nanti sandangannya juga harus pakem Jogja, dedernya, kemudian mendaknya, kemudian rangkanya sebisa mungkin sampai dalamnya juga
disesuaikan pakemnya. Jadi nanti kita bisa memberikan semacam pemberitahuan juga, ilmu juga yang sifatnya menambah wawasan bagi mereka-mereka yang belum memahami secara menyeluruh soal tosan aji, terutama keris. Oh gitu. Kurang lebih Berarti demikian. sedikit banyak mengedukasi secara langsung dalam bentuk sertifikat. Betul. Berarti di sini ada tim khusus untuk menangguh dan menanjek ya. Betul. Jadi di Mulyokerto alhamdulillah kita punya tim yang sifatnya itu ada bagian-bagian tersendiri dalam satu tim. Untuk sertifikasi ada Litbang, ada Dr. Andes Anang, kemudian ada Mas Tirta, ada Mas Agung, kemudian ada teman-teman yang lain yang membantu untuk istilahnya memberikan keterangan, memberikan wawasan terkait dengan pembuatan sertifikat. Jadi sebisa mungkin kalaupun tidak pas dengan pusakanya, paling tidak kita mendekati sedekat mungkin dengan secara fisik pusakanya. Mungkin ini dapurnya ini, tangguhnya ini, kalaupun tidak plek sama persis, paling tidak mendekati. Dan alhamdulillah selama ini sertifikasi yang kita buat, yang kita berikan itu masih pada sesuai dengan kondisi pusakanya. Jadi tidak terlalu melenceng jauh. Kalaupun masih melenceng jauh, kita juga perlu belajar, Mas. Kita masih banyak belajar karena Mulyokerto sendiri usianya masih mudah dibandingkan dengan teman-teman dari paguyuban yang lain. Jadi kita masih perlu banyak belajar, kita juga perlu banyak nambah wawasan agar kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Oh gitu. Terus gini Mas, misalnya saya atau teman-teman di rumah ingin mensertifikatkan tosan ajinya, baik itu keris, pedang, tombak, dan tosan aji yang lain, kira-kira waktu penangguhannya Mas? Untuk waktu prosesnya mulai dari penangguhan, tanjeknya sampai proses sertifikat yang sudah jadi seperti ini itu kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu, tergantung di sini dalam artian rumit dan tidaknya pusaka, karena memang satu pusaka dengan pusaka yang lain itu tidak sama, dalam artian kita perlu istilahnya mendapatkan data yang sedetail mungkin, sedekat mungkin, sebisa mungkin itu pas dengan pusakanya, tidak hanya sekedar memberikan sertifikat dengan penjelasan seperti ini agar menjadikan pusaka itu harganya agak terangkat, harganya naik karena sertifikat. Tidak, kita memberikan lebih kepada edukasi yang baik, termasuk sertifikat dan pusaka itu sebisa mungkin klop, cocok, kalaupun ada perbedaan tidak jauh, sehingga sertifikasi dengan pusaka yang digandengkan, yang disematkan nantinya itu benar-benar datanya konkret dan valid, kurang lebih gitu Mas. Oh gitu. Ini gini, memang kita kan belum sekelas TMII yang mengeluarkan banyak sekali sertifikat pusaka. Tapi misalnya kalau diizinkan, nanti akan saya taruh di kolom deskripsi nomor telepon dari Pak Ketua supaya teman-teman di rumah yang ingin mensertifikatkan pusakanya bisa langsung menghubungi beliau dan bisa tanya-tanya langsung sehingga tidak mamang. Apakah diperbolehkan? Monggo Mas, silakan. Nanti juga salah satu bentuk kepedulian Mulyokerto dalam rangka untuk edukris, istilahnya mengedukasi teman-teman yang hobinya sama agar nanti kedepannya juga bertambah wawasannya. Monggo nanti kalau mau tanya-tanya bisa menghubungi di nomor saya. Nanti saya juga tetap koordinasi sama Mas Agung dan teman-teman yang lain untuk kalau memang mengendaki untuk sertifikasi pusakanya. Oh gitu. Yang terakhir saya mohon izin untuk mereview keris. Kebetulan ini ada sertifikat yang baru ditandatangani. Jadi saya mohon izin untuk mereview kerisnya ya. Monggo. Okay. Jadi gini teman-teman. Keris yang saya pegang ini mungkin saya sempat membaca sedikit. Mungkin kurang dikenal dapurnya atau bentuk kerisnya itu kurang dikenal oleh masyarakat umum.
karena eh, dapur dapur keris ini itu unik namanya. Jadi makanya saya review langsung ke melalui ketuanya. Jadi sesuai dengan hasil sertifikasi pusaka, ya, di sini dikatakan ini adalah keris lurus dan berdapur cerapang. Nah, saya baru mendengar dapur cerapang ini sekitar 2 kali. Yang pertama saya sempat membaca di kolom beranda di Facebook ya. Yang kedua membaca di sertifikat ini. Jadi dapur cerapang itu riciannya yang pertama adalah odo-odo atau garis yang ada di tengah ini. Namanya odo-odo. Terus di sini ada serawean. Di sini serawean di belakang, bagian belakang. Terus ada tikel alis di atas pejetan. Terus ada, nah ini getetan. Istilah getetan di sini dijelaskan, getetan adalah garis yang dibuat untuk menegaskan tikel alis dan odo-odo agar terbaca sebagai ricikan. Ya, perlu diperhatikan teman-teman. Di sini di atas tikel alis ini, ya, agak maju mas tolong. Ya. Di bagian di atas tikel alis ini, ya, ini ada garis yang menyerupai sogokan, ya, menyerupai sogokan hingga hampir seperempat bilah. Nah, apabila ini dikatakan sebagai sogokan, maka harusnya ini dapur jalak. Kalau memang ini sogokan ya, ini harusnya jalak. Tapi dapur jalak itu pasti ada gerenengan di sini. Ya, pasti ada gerenengan di sini. Karena di sini tidak ada gerenengan, hanya ada serawean, tikel alis, pejetan, dan di sini garis. Maka kesimpulan bersama, garis ini itu bukan sogokan tapi getetan. Jadi goresan tipis, ya, ini dikatakan sebagai getetan. Dan ini ada di Facebook sempat dibahas. Saya lupa grup apa yang membahas, cuman memang dibahas dan ketemunya dapur ini di pakem yang ditulis oleh Mas Ngabei Wirapustaka atau Ngabei Wirapustaka. Beliau adalah abdi dalem mantri Radya Pustaka di Kraton Surakarta Hadiningrat di tahun 1914. Jadi dapur ini juga tercatat di Kawruh Empu kalau nggak salah. Oh iya, dapur cerapang dicatat dalam Kawruh Empu oleh Ngabei Wirapustaka atau Ngabei Wirapustaka, abdi dalem mantri Radya Pustaka di Kraton Surakarta Hadiningrat pada tahun 1914. Ya. Terus apa tuah dan manfaat dari keris dapur cerapang ini? Kalau kita melihat dari ini ya, pamor. Nah, di sini ada bulatan-bulatan yang mungkin tidak terlalu panjang, ya, dan ada garis-garis yang bersentuhan. Ini bisa dikategorikan sebagai pamor ngulit semongko. Ya. Nah, dari pamor ngulit semongko dan dapur cerapang ini, perkiraan saya pribadi, tuahnya adalah untuk kewibawaan, ya, kewibawaan, terus disegani oleh orang lain, mempererat tali silaturahmi seperti pamor-pamor ngulit semongko yang lainnya, ya. Dan ini kebetulan kalau menurut saya pribadi ini kelasnya kelas pusaka. Kebetulan juga tangguhnya adalah Cirebon. Ya, ini sebetulnya dalam menangguh itu kita harus melihat beberapa aspek, yang mana aspek dari jenis besinya, jenis tempaannya, model-model pamornya, dan beberapa bagian-bagian lain, sehingga merujuk ke satu titik. Titik itu adalah tangguh sesuai dengan pakem-pakem peduhungan yang ada. Itu. Ini review singkat dari keris dapur cerapang.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Nanang karena saya melalui Pak Ketua yaitu Mas Santo meminjam kerisnya untuk direview dan eh, saya ucapkan terima kasih Mas Santo. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi tentang tosan aji dan segala sesuatunya yang ada di dalamnya. Sehingga kita tidak salah memberikan kita tidak salah menangkap informasi yang ada di sekitar kita. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua di rumah, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dari saya, penyampaian yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih Mas Santo, lain waktu kita bertemu lagi, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Akhir kata dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.